Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-45, 46, 47 dan 48 dari Suratun Nahl, yaitu 4 ayat yang menerangkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Allah yang mengutus Rasulnya kepada manusia untuk menyampaikan dan menjelaskan kebenaran yang datang dari sisinya. Kemudian manusia ada yang menyambut kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, ada pula yang menolaknya. Yang menyambutnya mereka beriman kepada kebenaran, kemudian mereka mengikutinya, mengamalkannya dalam kehidupan. Pada masa Rasulullah dahulu seperti para sahabat, mereka beriman kepada Rasul, yaitu menerima kebenaran, kemudian menjadikan kebenaran itu sebagai pedoman yang diikuti di dalam hidup. Namun pada masa Rasulullah dahulu ada juga yang menolak kebenaran. Seperti ketika Rasulullah berada di kota Mekah, mereka yang menolak kebenaran itu adalah kaum musyrikin, yaitu mereka yang menyembah berhala dari kaum Quraisy. Mereka adalah penduduk kota Mekah, bahkan masih lagi bertalian darah, berhubungan darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pemimpin mereka pun adalah paman Rasulullah sendiri, yaitu ada Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka adalah satu kaum, satu kabilah. Namun meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Meskipun paman Rasulullah sendiri, apabila Allah tidak berkehendak memberikan hidayah kepadanya, maka paman Rasulullah tetap di dalam kekufuran, dalam kemusyrikan sampai paman itu wafat. Padahal paman itu selalu menjaga dan melindungi Rasul, seperti Abu Talib. Jadi di hadapan dakwah ada dua kelompok manusia, yaitu yang menerima dakwah tersebut, kemudian yang menolak dakwah tersebut. Nah, yang menolak dakwah ada yang bukan hanya sekedar menolak, tetapi juga merencanakan jahat terhadap penyampai dakwah. Apabila dahulu Rasulullah, kemudian juga para sahabat, maka mereka yang menolak dakwah itu, yang menolak kebenaran itu, merencanakan jahat terhadap Rasulullah dan para sahabat, yaitu mereka
menindas, menganiaya, mengusir, mengkeji, mengolok-olok, menghina, dan puncaknya adalah mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam yang mereka tentukan, mereka mengepung rumah Rasul. Mereka berharap pada malam itu mereka dapat membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rencana jahat mereka. Tetapi rencana jahat mereka itu tidak berhasil, karena pada malam itu Allah menyelamatkan Rasulnya. Rasulullah keluar dari kepungan itu tanpa mereka melihat Rasulullah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka ada penghalang sehingga mereka tak bisa melihat Rasul yang keluar dari kepungan mereka. Di belakang mereka juga penghalang. Kemudian kami buat mata mereka itu tidak melihat apa-apa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menggagalkan rencana jahat mereka. Kemudian dalam ayat yang akan kita pelajari ini, bahwasanya orang yang membuat rencana jahat atau makar, tidak hanya makarnya itu gagal, tetapi juga si pembuat makar itu pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah, mungkin mereka akan terbunuh di dalam perang, atau juga bumi ini direkahkan, kemudian mereka dibenamkan. Kemudian azab Allah juga adalah dari arah yang mereka tidak ketahui, entah dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tetapi pasti setiap pembuat makar akan diazab, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sunnatullah. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Orang yang menyombongkan diri karena kesombongan, dan orang yang merencanakan jahat karena perbuatan makar yang dilakukan. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Tidaklah rencana jahat itu melainkan kembali akibatnya kepada yang merencanakannya. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Tidaklah yang ditunggu oleh pembuat makar itu melainkan berlakunya sunnatullah yang pernah berlaku pada orang-orang terdahulu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu sekali-kali tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti, dan tidak akan pernah menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Maknanya, orang yang merencanakan jahat dahulu disiksa, orang yang merencanakan jahat sekarang pun juga akan disiksa, dan orang yang merencanakan jahat pada masa yang akan datang pun juga akan disiksa, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyangka orang yang membuat makar itu mereka akan dapat terlepas atau terselamat dari azab atau siksaan Allah. Tidak, karena yang berkuasa di alam semesta ini bukan manusia, bukan si pembuat makar. Meskipun si pembuat makar itu berkuasa sekalipun, umpamanya kaya sekali, berkuasa, tinggi kedudukannya, punya pengaruh, ramai pengikutnya, tetapi yang berkuasa di alam semesta ini sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menerangkan di dalam ayat yang akan kita pelajari ini, bahwasanya yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah, dan Allah pula dengan kuasanya akan menyiksa atau akan membalas setiap pembuat makar. Makar adalah rencana jahat. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwasanya dalam ayat yang akan kita pelajari ini, bahwasanya alam semesta ini, apapun yang Allah ciptakan di alam semesta ini, langit, bumi, kemudian matahari, bulan, bintang, kemudian apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi, yaitu umpamanya awan, burung, manusia, apa saja, kesemuanya pada hakikatnya adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Kesemuanya bersujud kepada Allah. Maka apabila ada manusia yang tidak bersujud disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan, maka sebenarnya manusia yang seperti itu akan
menanggung akibatnya sendiri. Karena bersujud kepada Allah itu adalah untuk mendapatkan kebaikan dari sisi Allah, karena berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Maka yang ingkar itu adalah keburukan, maka akan menanggung akibatnya, yaitu akibatnya adalah diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang beriman kepada Allah, mereka adalah yang merendah di hadapan Allah. Adapun yang kafir, menolak kebenaran, bahkan melakukan rencana jahat, mereka ini adalah orang yang ingkar. Maka mereka ini pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka judul pembahasan kita dalam 4 ayat yang kita pelajari ini adalah azab Allah ke atas pembuat makar. Pembuat makar itu adalah orang yang tidak merendah di hadapan Allah. Semestinya kalau memahami ia adalah sebagai ciptaan Allah, maka orang yang berlaku makar itu, apabila ia mengetahui bahwasanya ia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia pasti akan berhenti dari melakukan makar dan akan menyesali diri, karena akibat yang buruk adalah dia sendiri yang akan menanggungnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Siapa yang buat jahat, maka dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Karena yang mengatur dan menguasai alam semesta termasuk manusia adalah Allah, pencipta alam semesta ini. Inilah sebagai mukaddimah dari 4 ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya sebagaimana biasa kita akan baca dan terjemahkan ayat-ayat yang akan kita pelajari. Selepas itu barulah kita pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminal ladzina makarus sayyiati ay yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbakum lara'ufur rahim. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Allah berfirman, afa amina, maka apakah merasa aman, alladzina makaru, orang-orang yang membuat makar. Makar tadi sudah kita sebutkan, yaitu yang merencanakan jahat. As-sayyi'at, makar yaitu perbuatan-perbuatan buruk, tercela. Ayyakhsifallahu, bahwasanya Allah akan membelahkan atau merekahkan bihim, untuk mereka, al-arda, bumi. Jadi Allah belahkan bumi untuk mereka. Untuk apa? Untuk membenamkan mereka dalam belahan bumi itu. Seperti dahulu, siapa yang dibelahkan bumi dan dibenamkan ke dalam bumi? Qarun. Baik. Au ya'tiyahumul azab, atau ya'tiyahum, datang kepada mereka al-azab, azab min haitsu la yash'urun, dari arah yang tidak mereka sadari. Au ya'khudhahum, atau datang kepada mereka azab fi taqallubihim, di waktu mereka melakukan perjalanan. Famahum bimu'jizin, maka tidaklah mereka itu sekali-kali mampu untuk menolaknya. Jadi kalau azab sudah ditetapkan ke atas mereka, mereka sedang melakukan perjalanan, mereka tak bisa lari. Apabila Allah telah menetapkan siksaan, maka dalam perjalanan itu pun mereka akan disiksa. Entah Allah membenamkan mereka dalam bumi, atau membalikkan bumi yang ada di bawah kaki mereka. Au ya'khudhahum, atau datang azab kepada mereka ala takhawufin, yaitu secara berangsur-angsur, yaitu sedikit demi sedikit sampai mereka celaka semuanya. Fa inna rabbakum, maka sesungguhnya Tuhanmu la rauf,
sungguh Maha Pengasih, Rahim, Maha Penyayang. Awalam yarau, dan apakah mereka tidak memperhatikan ila kepada ma khalaqallah, apa-apa yang telah Allah ciptakan, min syai'in, dari sesuatu. Lihatlah, lihat gunung, lihat pohon, yatafayya'u zilaluhu, bayangannya itu yatafayya'u itu berulang alik atau berbolak-balik, anil yamin, ke kanan, wasyama'il, dan ke kiri. Biasanya di pagi hari, umpamanya kita lihatlah pohon, umpamanya di pagi hari di mana bayangannya? Oh, di sebelah kanan. Nanti di petang hari bayangannya ada di mana? Sebelah kiri. Nah, ini kanan kiri ini namanya berbolak-balik, yatafayya'u. Sujjadan, dalam keadaan bersujud, lillahi, kepada Allah. Nanti kita terangkan yang bersujud itu bayangan itu atau benda yang memiliki bayangan. Nanti kita akan bahas dalam tafsir. Wahum dakhirun, sedangkan mereka itu merendahkan diri. Kita ulang dari pangkal ayat. Maka apakah merasa aman orang-orang yang merencanakan kejahatan-kejahatan dari Allah yang akan membelahkan bumi untuk mereka, atau Allah yang mendatangkan azab kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari, atau Allah mendatangkan azab kepada mereka ketika mereka dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak mampu untuk menolaknya. Atau apakah mereka merasa aman dari Allah yang akan mendatangkan azab kepada mereka secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, sampai mereka hancur, celaka semuanya. Maka sesungguhnya Tuhanmu sungguh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apakah mereka tidak memperhatikan apa yang telah Allah ciptakan dari segala sesuatu yang bayangannya itu berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan bersujud kepada Allah, sedangkan mereka itu merendahkan diri. Jadi dari 4 ayat yang akan kita pelajari menerangkan tentang orang-orang yang menolak kebenaran, bukan hanya menolak tetapi menentang kebenaran, bukan hanya menentang tetapi malah merencanakan jahat terhadap orang yang menyampaikan kebenaran, yaitu membuat makar. Maka sesungguhnya orang tersebut tidak akan terselamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Siksaan Allah pula ke atas mereka bermacam-macam bentuknya sesuai dengan kehendak Allah. Umpamanya apabila Allah berkehendak membelahkan bumi ini, maka Allah belahkan bumi, kemudian mereka dibenamkan. Apabila Allah berkehendak untuk mendatangkan siksaan dari arah mana saja, maka mereka tidak akan mampu untuk menolaknya. Atau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan siksaan ketika mereka berada di luar rumah, ketika mereka melakukan perjalanan, dan mereka tidak akan mungkin dapat lari dari siksaan Allah, karena yang menyiksa mereka itu adalah Allah yang Maha berkuasa, yang berkuasa ke atas segala sesuatu. Kemudian ada pula siksaan Allah itu bukan serta-merta semuanya hancur binasa, tidak. Tetapi ada pula siksaan Allah itu diberlakukan sedikit. Tidak semuanya dimatikan, tetapi sebahagian dimatikan, kemudian sebahagian lagi sampai semuanya mati, binasa. Umpamanya banjir, tak semua muka bumi itu dibanjirkan seperti pada masa Nabi Nuh alaihissalam, tapi dibanjirkan sebahagian, kemudian di tempat lain lagi, tidak semua. Kemudian pada akhirnya karena mereka merencanakan dan melakukan perbuatan yang jahat, maka semua mereka itu pada akhirnya akan dibinasakan oleh Allah. Tidak sepatutnya mereka berbuat demikian, karena semua ciptaan Allah itu semestinya merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri yaitu tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak sepatutnya ciptaan Allah itu
menyombongkan diri, meninggikan diri, yaitu dengan menolak kebenaran, bahkan menyombongkan diri dengan menentang, memusuhi, merencanakan jahat terhadap pembawa kebenaran. Inilah 4 ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya akan kita lihat kandungan ayat ini melalui penjelasan yang lebih panjang yang kita sebut sebagai tafsir. Ayat yang ke-45. Afa aminal ladzina makarus sayyi'at, maka apakah merasa aman orang-orang yang merencanakan jahat? Ayat ini berbentuk pertanyaan. Tujuannya bukan untuk dijawab sebenarnya, karena apabila Allah bertanya dalam Al-Quran, Allah tak perlukan jawaban. Karena biasanya mengapa kita bertanya? Karena kita tak tahu. Nah, maka kita bertanya untuk meminta jawaban, karena kita tak tahu. Mungkinkah yang sudah kita ketahui kita tanya lagi? Tidak, ya? Nah, tetapi apabila Allah bertanya, bukan Allah tak tahu. Nah, Allah bertanya tujuannya adalah untuk menegaskan lagi apa yang disampaikan. Maka apakah merasa aman orang-orang yang merencanakan jahat? Maksudnya adalah tidak sepatutnya orang yang merencanakan jahat itu merasa aman. Apa sebab? Sebab setiap orang yang merencanakan rencana yang jahat, maka akibatnya pasti dia sendiri yang akan menanggungnya. Kembali rencana jahat itu pada dirinya. Kalau rencana jahat itu berakibat kembali kepada dirinya sendiri berupa azab, siksaan, maka sepatutnya dia tidak merasa aman. Maka ada kita dengar istilah, kalau orang yang berdosa itu dia tidak aman, tidak tenang, karena ada yang mengatakan dia ini dikejar-kejar dosa ini. Nah, maknanya orang yang berdosa itu dia tidak akan merasa aman, karena setiap orang yang berdosa pasti akan disiksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan kejahatan, pasti dia akan melihat balasannya, pasti akan disiksa. Besar dosa, besar siksa. Banyak dosa, banyak siksa. Dan tak ada yang berdosa itu yang tidak disiksa, pasti disiksa. Itu adalah penegakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosa dahulu, siapa yang berdosa dahulu? Fa ahlaknahum bidzunubihim. Kami binasakan mereka disebabkan karena dzunubihim, dosa-dosa mereka. Dulu Namrud umpamanya Allah binasakan, Fir'aun Allah binasakan, kaum Ad, kaum Tsamud Allah binasakan, kaum Nabi Nuh yang tak mau menerima kebenaran Allah binasakan. Nah, setiap yang berdosa, yang tidak mau menerima kebenaran, pasti akan disiksa. Maka ini berbentuk pertanyaan. Maka apakah merasa aman orang yang merencanakan jahat? Kalau merasa aman juga bermakna memang hatinya telah mati. Berarti memang tidak menggunakan akal fikiran dengan baik. Karena setiap orang yang menggunakan akal fikiran pasti akan memahami tangan yang mencincang, bahu yang memikul. Siapa yang buat jahat pasti akan mendapat akibat, yaitu berupa siksaan. Dia yang buat, dia yang tanggung sendiri, bukan orang lain. Maka orang yang berakal tidak akan mungkin berani untuk melakukan kejahatan. Dan apabila telah melakukan kejahatan, pasti dia tidak akan merasa aman. Kalau merasa aman, berarti dia tidak menggunakan akal fikiran, atau hatinya telah keras. Kalau hati sudah keras, maka tidak ada guna lagi pelajaran. Umpamanya disampaikanlah kisah-kisah yang terdahulu, di dalamnya ada pelajaran, tak akan berguna kisah terdahulu. Perangainya sama dengan Fir'aun, maka kita katakan nanti akan mendapat laknat dari Allah seperti yang didapatkan dahulu oleh Fir'aun. Kemudian dia pun tak mau mendengarkan nasihat. Itu Fir'aun, saya bukan Fir'aun. Nah, itu dahulu, sekarang lain lagi. Nah, ada saja alasan untuk menolak pelajaran, padahal apa yang berlaku dalam perjalanan hidup manusia itu berulang itu saja. Setiap yang jahat dahulu celaka, maka yang jahat sekarang pun juga akan celaka, akan mendapatkan kecelakaan.
Maka ayat ini berbentuk pertanyaan untuk menegaskan bahwasanya orang yang merencanakan jahat tidak sepatutnya merasa aman dari siksaan Allah. Kemudian diterangkanlah bentuk-bentuk siksaan itu, yaitu boleh jadi siksaan Allah itu ayyakhsifallahu bihimul ard, Allah rekahkan bumi, Allah belahkan bumi, kemudian Allah benamkan mereka ke dalam bumi, seperti yang berlaku ke atas Qarun. Dibelahkan bumi, bumi itu pecah, kemudian Qarun itu dibenamkan sampai ke perut bumi. Itu namanya khasifa, yakhsifa. Fa khasafna bihil ard, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Nah, kami belahkan bumi dan kami benamkan Qarun wa bidarihi, dan kami benamkan juga istananya sekali. Maka dikatakan istana Qarun itu ada 6 tingkat. Istana Qarun itu besar, jumlah kamarnya 360 kamar. Begitu besarnya istana Qarun. Ada di antara kita punya rumah 360 kamar. Nah, itu istana Qarun. Bagaimana istana Qarun itu? Apakah terjaga, terpelihara? Tidak. Rupanya Qarun dibenamkan, istana pun juga dibenamkan. Hanya saja Qarun dibenamkan semua badannya itu sampai ke perut bumi, sementara istananya itu setengah saja dibenamkan. Maka ada yang mempercayai sekarang ini yang di Mesir itu, yang 3 tingkatan yang paling atas itu masih ada sekarang, tapi 3 tingkatan yang di bawah itu sudah terbenam ke dalam bumi. Maka kalau ada waktu, ada rezeki, berjalanlah ke Mesir sana, lihat istana Qarun. Maka jangan berbangga karena kekayaan, sombong sehingga tak mau dinasihati. Karena dahulu Qarun dinasihati oleh kaumnya, la tafrah, jangan kamu sombong, innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maka Qarun pula mengatakan, apa urusan kamu menasihati saya pula? Harta saya ini saya yang mendapatkannya, tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Innama utituhu ala ilmin indi, suka-suka saya lah, mau saya buat apa harta saya ini, mau saya keluarkan atau mau saya tahan. Maka Allah rekahkan bumi, kemudian Allah benamkan Qarun dan istananya sekali. Dan boleh jadi setiap yang melakukan rencana jahat, boleh jadi di antara siksaan Allah itu adalah dibelahkan bumi untuknya, atau ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun, yaitu datang azab kepada mereka dari arah yang tidak mereka ketahui. Ini tak disebutkan jenis azabnya itu apa. Kalau tadi disebutkan jenis azab, yaitu dibelahkan bumi. Boleh jadi bukan bumi yang dibelahkan, tetapi hujan batu yang diturunkan dari langit. Boleh jadi banjir besar, boleh jadi gunung meletus, gempa bumi, boleh jadi taufan yang menggulung mereka, dan lain sebagainya. Banyak jenis-jenis itu. Nah, azab yang bermacam-macam itu diterangkan dalam perkataan berikutnya, yaitu boleh jadi datangnya dari mana-mana yang mereka tidak menyangkanya. Apabila seseorang itu menyangka, bisa dia menyangka bahwasanya azab itu datang dari sebelah hadapan, maka dia akan bersiap sedia menghadapinya. Kalau datang dari sebelah belakang, dia bisa bersiap sedia. Tapi kalau azab itu tidak diketahui dari mana datangnya, mungkinkah dia bisa bersiap sedia? Untuk menerangkan tentang kemahakuasaan Allah dalam menyiksa, Allah mampu mendatangkan siksaan dari arah yang tidak diketahui oleh manusia yang disiksa itu. Bagaimana manusia bisa merasa aman apabila mereka melakukan rencana yang jahat? Karena Allah pasti akan menyiksa mereka dengan berbagai macam siksaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan satu lagi, au ya'khudhahum fi taqallubihim, atau Allah menyiksa mereka sedang mereka melakukan perjalanan, atau sedang mereka berusaha di luar rumah, sedang berdagang, sedang di kebun, sedang berkumpul dengan teman sahabat. Mereka sedang sibuk seperti itu, rupa-rupanya azab datang kepada mereka.
fama hum bimu'jizin, sedangkan mereka itu tak mampu untuk menolaknya. Maknanya mereka tidak berdaya untuk menolak siksaan. Umpamanya lah, kalau ada banjir, yaitu arus air itu kencang, apabila seseorang itu kuat, maka dia bisa bertahan di tempat tegaknya itu, dan dia tidak dihanyutkan oleh air tersebut. Itu maknanya dia bisa menolak arus itu. Artinya dia bertahan dan dapat tegak di situ dan tidak dihanyutkan oleh arus. Tetapi perkataan fama hum bimu'jizin, tidaklah mereka mampu menolaknya, maknanya mereka tidak berdaya, tak punya kekuatan, karena arus air yang mengalir itu sangat kuat sekali, sementara kekuatan yang mereka miliki tidak seberapa, maka mereka tidak mampu untuk menahan deras air itu. Nah, ini apabila kita gambarkan kepada manusia yang berada di hadapan arus air. Nah, kalau seseorang itu lemah, maka dia pasti akan dapat dihanyutkan oleh arus yang kuat, yang deras. Apabila manusia itu lemah, maka tidak akan mungkin dapat menahan siksa Allah kalau Allah menetapkan siksaan ke atasnya. Tidak akan dapat menghindarkan diri dari siksaan Allah kalau Allah menetapkan siksaan ke atasnya. Mau lari kemana kalau ada banjir? Mau lari ke atas gunung tinggi. Mungkinkah gunung yang tinggi itu akan bisa menyelamatkannya dari banjir? Banjir itu akan melepasi puncak gunung itu. Seperti yang berlaku pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Apa kata anak Nabi Nuh ketika Nabi Nuh memanggil anaknya untuk naik ke kapal? Irkam ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas kapal ini. Anak dengan sombongnya menjawab, sa'awi ila jabalin, aku akan pergi ke puncak gunung itu wahai ayah, ya'simuni minal ma', yang bisa menyelamatkan aku dari banjir ini. Banjir ini tak sampai ke puncak gunung. Tetapi Nabi Nuh mengatakan, la asimal yawma min amrillah, tidak ada satu orang pun, tak ada seorang pun yang bisa terselamat dari banjir pada hari ini, karena banjir pada hari ini akan menenggelamkan puncak gunung sekalipun. Nah, jadi siapa yang bisa lari dari siksaan Allah kalau Allah sudah menetapkan siksaannya? Seperti banjir umpamanya, taufan, apalagi yang baru-baru ini berlaku di negeri kita ini, ada tsunami, berbagai macam bentuk siksaan Allah. Berikutnya lagi, au ya'khudhahum ala takhawufin, atau Allah menyiksa mereka ala takhawufin. Tafsiran yang pertama, ala takhawufin, yaitu berangsur-angsur, yaitu orang yang merencanakan rencana yang jahat itu disiksa oleh Allah sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit nih umpamanya dimatikan sebahagian, tapi yang sebahagian masih hidup, kemudian dimatikan lagi. Untuk apa dimatikan yang sebahagian ini? Untuk menjadi pelajaran bagi yang lain yang masih hidup. Mudah-mudahan la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka mau kembali kepada kebenaran dan jangan melanjutkan rencana yang jahat terhadap orang yang menyampaikan kebenaran. Tapi kalau tetap terus juga merencanakan jahat, maka semua mereka ini pada akhirnya akan dibinasakan. Nah, itu makna ala takhawufin, secara berangsur-angsur. Jadi dimatikan satu-satu dimatikan. Tapi ada lagi tafsiran yang kedua. Takhawufin di sini maknanya adalah ala halil khauf, yaitu mereka itu disiksa oleh Allah dalam keadaan ketika mereka itu disiksa dalam keadaan takut. Umpamanya sekarang ini ada di beberapa negeri itu ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir. Nah, sekarang banjir itu masih belum surut. Bagaimana keadaan hati, suasana jiwa mereka sekarang ini? Dalam keadaan takut. Nah, dalam keadaan takut itu boleh jadi Allah mendatangkan siksaan, azab ke atas mereka.
Jadi siksaan itu datang dalam keadaan mereka itu takut. Nah, umpamanya sekarang ini ada beberapa kawasan pula, kalau di beberapa bahagian belahan bumi ini banjir, ada lagi di belahan bumi yang lain kebakaran hutan. Di mana-mana hutan terbakar. Nah, ada satu perkampungan terkepung karena dari seluruh penjuru hutan itu sudah terbakar. Tinggallah kampung ini di tengah-tengah. Bagaimana suasana hati penduduk kampung itu? Nah, dalam keadaan takut. Nah, boleh jadi Allah mendatangkan siksaan dalam keadaan mereka seperti itu, yaitu dalam keadaan mereka dalam ketakutan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kepada kita tentang kemahakuasaannya dalam menyiksa, yaitu menyiksa dengan berbagai macam bentuk siksaan, menyiksa dengan mendatangkan siksaan dari arah yang tidak diketahui oleh manusia, kemudian menyiksa dalam keadaan manusia itu dalam ketakutan yang tidak mungkin dapat lari dari ketetapan Allah, yaitu siksaan yang diberlakukan ke atas mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam menyiksa manusia tidaklah serta-merta langsung siksaan itu diberlakukan, tetapi diberi peringatan terlebih dahulu. Fir'aun tidak serta-merta langsung Fir'aun itu dengan pengikut-pengikutnya ditenggelamkan ke dalam laut. Tidak. Sebelum ditenggelamkan ke dalam laut, siksaan yang Allah berlakukan ke atas Fir'aun dan penduduk negeri Mesir, yaitu satu-satu siksaan, yaitu umpamanya dikirimkan belalang terlebih dahulu. Belalang itu memakan tanaman mereka. Mudah-mudahan mereka itu kembali. Nabi Musa berdoa, karena mereka minta kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah supaya belalang itu dihilangkan, supaya Allah menghentikan siksaannya. Maka Allah pun memberhentikan siksaan, yaitu belalang itu hilang. Kemudian mereka tetap dalam kekufuran, dalam keangkuhan dan kesombongan mereka. Maka Allah kirim pula apa lagi? Kata ad-dafadi', yaitu di mana-mana ada kata, ada air di situ, ada kata di situ. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, berdoa kepada Allah supaya kata itu dihilangkan. Hilang kata, tapi mereka tetap juga dalam kekufuran. Nah, ini namanya ala takhawufin, yaitu berangsur-angsur, tidak dibinasakan mereka serta-merta langsung begitu saja, enggak. Karena Allah, fa inna rabbakum, maka sesungguhnya Tuhanmu la raufur rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Bukan langsung disisa begitu saja, enggak. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Seperti sekarang ini, ada di sebagian tempat di negeri kita ini banjir. Nah, itu adalah pelajaran bagi kita, supaya kita ini sadar, bertaubat kepada Allah. Kemudian ada lagi di tempat yang lain, kita pula dengan berbagai macam penyakit, yaitu penyakit menular. Nah, ini adalah juga siksaan dari Allah. Kemudian juga ada lagi di tempat yang lain tanah longsor, yaitu kediaman itu dibawa oleh Allah, dibawa hanyut oleh air yang deras. Nah, sehingga berpindah negeri itu, kampung itu berpindah. Nah, itu adalah pelajaran bagi kita. Musibatu qaumin inda qaumin fawaidu, musibah yang menimpa sebahagian kita itu adalah pelajaran bagi kita, supaya tak berlaku di negeri kita seperti itu. Bagaimana? Kita tak suka yang seperti itu berlaku, karena membebankan kita, membuat kita menderita. Maka kita kembali kepada Allah, bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Kemudian Allah menghindarkan kita dari azab dan siksaannya. Fa inna rabbakum, maka sesungguhnya Tuhanmu la raufur rahim, maha pengasih lagi maha penyayang, karena tidak serta-merta menyiksa manusia. Yang sepatutnya dilakukan oleh manusia bukannya merencanakan jahat, menolak kebenaran, kemudian menentang para pembawa kebenaran, bukan.
Semestinya yang dilakukan oleh manusia adalah merendah di hadapan Allah. Ciptaan Allah secara umum, yaitu matahari, bintang, bulan, awan, langit, bumi, dan lain sebagainya, kesemuanya itu adalah bersujud merendahkan diri di hadapan Allah. Maka kalau ada manusia yang tidak bersujud, maka manusia ini tidak seperti ciptaan Allah secara umumnya. Maka manusia yang seperti ini adalah manusia yang tak sesuai dengan ciptaan Allah yang lainnya. Nah, ketika tak sesuai, manusia ini adalah manusia yang ingkar, disebabkan karena mengikuti kehendak hawa nafsu, tidak menggunakan akal fikiran, mungkin terpedaya oleh bujukan syaitan. Apapun sebabnya, manusia yang seperti ini adalah manusia yang memang, nah ini kata akhirnya adalah manusia yang memang layak untuk disiksa, karena Allah telah berikan akal, Allah telah turunkan wahyu, Allah telah utus Rasul, kemudian mereka mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana benar, mana yang salah, tapi tetap juga tak mau menerima kebenaran. Maka memang layak untuk disiksa. Maka Allah sampaikan dalam bentuk pertanyaan, awalam yarau, dan apakah mereka itu tak melihat? Mestinya mereka melihat, yaitu dengan mata kepala mereka dan mata hati mereka. Mata kepala mereka melihat fisik, mata hati mereka yaitu melihat hakikat atau nilai. Ila ma khalaqallahu min syai', yaitu kepada apa-apa yang telah Allah ciptakan dari segala sesuatu. Lihatlah apa yang Allah ciptakan dari segala sesuatu. Awan, awan yang ada di atas. Ketika siang hari, apabila ada awan di atas kita, kemudian matahari di atas awan itu, maka kita yang di bumi ini mendapat apa dari awan itu? Karena sinaran matahari, bayangannya, zil, bayangan. Jadi awan itu ada bayangannya, ada. Gunung ada bayangannya, bayangan ada. Rumah yang kita diami itu ada bayangan, ada. Pohon yang ada di kiri kanan kita ada bayangannya, ada. Lihat kepada bayangan itu. Ini ada pelajaran berkaitan dengan sesuatu dengan bayangannya. Gunung dengan bayangannya, pohon dengan bayangannya. Coba lihat. Yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillah, yaitu segala sesuatu yang Allah ciptakan itu berbolak-balik bayangannya ke kanan dan ke kiri, atau bergerak bayangannya itu ke kanan dan ke kiri, bersujud kepada Allah. Kita lihatlah pohon. Ketika di pagi hari dengan sinar matahari, maka kita lihat bayangannya di sebelah sana, di sebelah kanan kita. Kemudian di petang hari, karena matahari itu bergerak, berpindah, maka bayangan itu pun juga berpindah. Tadi di sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri. Nah, ada pohon ciptaan Allah, pohon, ada bayangan. Nah, bayangan ini mengikut pohon itu, mengikut pohon. Kemudian apabila matahari bergerak, maka bayangan ini memang bayangan pohon itu, tetapi dia bergerak. Nah, pergerakan bayangan ini itulah sujudnya benda atau sesuatu itu. Jadi apabila kita bersujud, kita bergerak. Kemana kita bergerak kalau kita bersujud? Kita bergerak ke bawah. Kening kita yang tinggi ini sekarang, maka kita letakkan di tempat yang paling bawah, yaitu bumi. Kita bergerak, yaitu dari berdiri ke bersungkur sujud. Beginilah kita bersujud kepada Allah. Tetapi matahari yang mengeluarkan cahayanya, menyinarkan cahayanya ke gunung, gunung ada bayangan. Nah, sujudnya gunung itu adalah bayangannya yang bergerak itu. Karena bayangan itu kan mengikut benda itu. Nah, seperti apa bentuk gunung, maka bayangan pun seperti itu juga bentuknya. Bayangan kita seperti kita pula. Ada yang
badannya itu bayangannya seperti gunung pula? Tidak. Maka seperti apa badan manusia? Seperti itu bayangannya. Maka apabila bayangan itu bergerak, nah itu adalah pertanda bersujudnya sesuatu itu. Gunung ada bayangannya, bayangannya itu bergerak, itu pertanda sujudnya gunung. Pohon ada bayangannya, bayangannya bergerak karena matahari bergerak menyinari pohon itu, maka bergeraknya bayangan pohon itu pertanda pohon itu bersujud kepada Allah. Ini tafsiran pertama. Ada tafsiran kedua? Ada. Tafsiran yang kedua yaitu bayangan itu sendiri yang bersujud kepada Allah. Jadi tadi kita katakan pohon itu bersujud dengan bergeraknya bayangan. Tapi tafsiran yang kedua adalah bayangan itu sendiri yang bersujud kepada Allah, bersujud. Penjelasannya adalah kalau bayangan itu sendiri bersujud, maka benda yang menghasilkan bayangan itu pohon, gunung, apabila bayangannya saja bersujud, bermakna gunung itu pun juga bersujud. Bayangannya saja bersujud, apalagi bendanya. Nah, ini untuk menerangkan bahwasanya semua ciptaan Allah di alam semesta ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada manusia yang tidak bersujud, maka lebih rendahlah nilainya dari gunung, lebih rendahlah nilainya dari pohon, lebih rendahlah nilainya dari ciptaan Allah yang lainnya. Nah, apa yang menyebabkan manusia tak juga bersujud? Mengikuti kehendak hawa nafsu, tidak menggunakan akal fikiran, atau terpedaya oleh bujukan syaitan. Wahum dakhirun, sedangkan mereka itu merendahkan diri di hadapan Allah. Sepatutnya manusia memang merendahkan diri di hadapan Allah, karena bagaimana manusia boleh menyombongkan diri? Tak mungkinlah manusia itu apabila menggunakan akal akan menyombongkan diri. Cobalah lihat-lihat diri itu. Ketika dilahirkan ke muka bumi ini, berapa besar badan? Berapa kekuatan yang dimiliki? Ada tidak harta yang dipunyai? Punya tidak pengetahuan ketika dilahirkan? Tak ada. Maka bagaimana menyombongkan diri kalau berawal dari tidak punya sama sekali? Pendengaran yang ada itu Allah yang beri. Penglihatan itu Allah yang beri. Akal fikiran untuk memahami itu pun juga Allah yang beri. Sekarang kita dapat hidup ini, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pasangan, anak keturunan, Allah yang beri. Apabila Allah memberi, maka Allah mampu untuk menariknya kembali. Dan memang apabila Allah berkehendak menarik, tak ada manusia yang mampu untuk menahannya. Ada yang mampu untuk menahan kekuatan yang ada di badannya. Tidak, saya tak mau lemah, saya mau kuat terus. Tidak ada. Ketika Allah tarik kekuatannya, maka dia lemah, tak berdaya, lumpuh, terbaring saja. Bapak mengapa seperti ini? Dulu kan bapak kuat, bisa berdiri, bisa berlari, bisa melompat, bisa bergerak ke sana kemari. Itu dulu ketika kekuatan ada di badan. Sekarang sudah tak ada lagi. Mengapa bapak tak bisa tahan kekuatan itu? Ya memang manusia tidaklah berkuasa untuk menahan kekuatan yang ada padanya, karena kekuatan yang ada padanya itu sebenarnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau manusia menggunakan akal fikiran dengan baik, tidak akan mungkin menyombongkan diri. Jadi siapa orang yang menyombongkan diri itu? Orang yang tidak menggunakan akal fikiran. Jadi kalau bertemu dengan orang yang sombong, maka itu adalah orang yang tidak menggunakan akal fikiran. Orang yang tidak menggunakan akal fikiran itu adalah orang apa? Orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Maka kalau bertemu dengan orang yang menyombongkan diri, itulah dia si bodoh. Tapi kalau disebut bodoh bapak ini, marah dia. Padahal memang bodoh. Bahkan bodohnya itu bertingkat-tingkat. Istilahnya di dalam bahasa Arab, jahil murakkab, yaitu kebodohan yang bertingkat.
sudahlah. Ya, karena sebenarnya manusia ketika memahami siapa dirinya, maka dia tidak lagi melihat dirinya, karena dirinya itu dahulu tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Yang mengadakannya bukan diri dia sendiri. Manusia bukan ada dengan dirinya sendiri. Manusia itu ada diadakan oleh Allah. Dari setetes air, segumpal darah, sebongkah daging, dirangkakan tulang belulang, dibentuk rupa. Dahulu mati tak bergerak di dalam rahim, Allah tiupkan roh, Allah cukupkan kehidupan dalam rahim 9 bulan lebih. Besar badannya 2,5 kilogram, 3 kilogram. Jalan keluarnya kecil, Allah mudahkan jalan keluarnya. Bahkan yang dikandung itu bukan satu, kadang-kadang kembar 4, kembar 5. Banyak sekali yang dikandung di dalam rahim. Tetapi karena Allah mudahkan jalan keluarnya, keluar dengan mudah. Kecil dulu sebesar telapak tangan ini, sekarang sudah besar. Manusia lupa akan dirinya, siapa yang membesarkannya. Maka kalau manusia mengenali siapa dirinya, akan mengenal siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bagaimana untuk mengenali diri sendiri? Gunakan akal pikiran. Mudah-mudahan dengan 4 ayat yang kita pelajari ini mengingatkan kita supaya kita tetap senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah, dan jangan sekali-kali merencanakan jahat, yaitu melakukan kejahatan dengan menolak kebenaran atau dengan menolak pembawa kebenaran. Bukan hanya menolak, jangan sekali-kali menentang, bahkan merencanakan jahat terhadap kebenaran dan pembawa kebenaran, karena akibatnya kita sendiri yang akan menanggungnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sifat kesombongan, sifat keangkuhan, karena setiap yang angkuh dan sombong dan yang merencanakan jahat pasti akibatnya kembali kepada diri sendiri. Seperti ayat yang kita sampaikan di awal tadi, istikbaran karena kesombongan, wa istikbaran fil ardi wa makra sayyi, dan melakukan rencana jahat. Dua yang disebut, kesombongan dan merencanakan jahat. Wala yahikul makrus sayyi'u illa bi ahli. Tidaklah yang merencanakan yang jahat itu kecuali akibatnya dia sendiri yang akan menanggungnya, kembali akibatnya kepada dirinya sendiri. Falah yanzuruna illa sunnatal awwalin. Tidaklah yang mereka tunggu kecuali berlakunya sunnatullah yang telah pernah berlaku pada masa dahulu. Jadi kita berhati-hati dan berwaspada, karena sunnatullah diberlakukan ke atas setiap orang yang menyombongkan diri dan ke atas setiap orang yang merencanakan rencana yang jahat. Mudah-mudahan inilah pelajaran yang berharga. Hati-hati, setiap yang merencanakan jahat, setiap pembuat makar pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyiksa itu adalah Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.